Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sebagai biasanya kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ma'asyiral muslimin, di hadapan saudara malam ini adalah diktat yang ke-29. Judulnya beginilah ikrar Islam. Sebelum saya menguraikan isi dari diktat ini, maka izinkanlah saya lebih dahulu membuat semacam muqaddimah, kata pengantar, untuk lebih mendekatkan kita dengan isi diktat yang ada di tangan saudara ini. Ma'asyiral muslimin, tidak ada jalan untuk menemui Allah, untuk menemui keridhaan Allah, untuk menemui kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Sebab ada kebahagiaan dunia saja, tidak sampai akhirat. Saya jelaskan di sini, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Tidak ada jalan untuk mendapat keberkahan dan kekuatan batin dan lahir. Tidak ada jalan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ringkasnya, tiada pintu yang dapat mempertemukan kita dengan Allah dalam hakikat dan kesempurnaan tauhidnya kecuali Islam. Islamlah satu-satunya pintu yang dibiarkan oleh Allah terbuka dan akan dibiarkan tetap terbuka sampai hari kiamat, sampai yang teka mengerti, sampai yang lari datang masuk ke pintu itu, dan tidak ada jalan lain. Semua pintu sudah ditutup. Qul innal huda hudallah. Titik. Karena itu, saudara-saudara, kita pemeluknya yang sudah menerimanya harus mengetahui benar-benar, mengetahui seluk-beluknya, mengetahui ta'rif dan tafsirannya yang sejelas-jelasnya. Seperti jika seandainya saudara akan beli rumah dan akan menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal, saudara pasti akan mencari keterangan-keterangan tentang lebarnya, luasnya, tentang atap-atap dan kayu-kayu di bumbungnya, kuat apa sudah rapuh, berapa kamar, ada listrik atau tidak, air atau tidak, dan begitu seterusnya, sampai saudara betul-betul mantap bahwa rumah ini tidak perlu kulihat sebab sudah ku ketahui. Bahkan ada yang sampai memerlukan lagi dilihat
tahu ukurannya inci per inci. Begitu cara orang mau puas menempati satu rumah. Lebih-lebih lagi jika kita akan menyandang agama yang akan menjadi dan menutupi kebutuhan-kebutuhan rohani dan jasmani kita, maka sudah sepantasnya lah kalau kita mengetahui benar-benar agama itu. Saudara-saudara yang terhormat, seharusnya tiap muslim menjadi ahli agama, ahli agamanya, ahli dalam agamanya sendiri lebih dulu. Dia tidak diwajibkan oleh Allah untuk menjadi ahli dalam agama-agama lain, sebab itu tidak menyangkut dia. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Urusan-urusan agama yang sudah tidak otentik lagi, urusan-urusan kitab suci yang dirusak oleh umatnya sendiri, itu tidak menjadi urusan kita. Walaupun kalau kita mengetahui sejarah itu, toh tidak sampai luput dari manfaatnya, sebab kita harus hati-hati pada kitab suci yang ada di tangan kita dan yang diserah terimakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Tetapi hal itu tidak menjadi kewajiban kita. Jadi kita atau tiap muslim harus menjadi rajul din, harus Islamis minded dalam Islamnya, berpikir itu Islam. Dia tidak mengenal apa-apa kecuali Islam. Apa sebabnya? Apa itu fanatik? Tidak. Itu menunaikan sebagian kecil dari tugas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari tugas innad dina 'indallahil Islam. Bagi kita sekarang ini, satu-satunya umat wasat yang masih terpelihara wudu kitab sucinya, masih terpelihara wudu riwayat hidup nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana tiap ajaran yang kita perlukan sudah di dalam sunnah itu. Kalau tidak ada jelasnya dalam Quran sebagai nas sharih, maka sunnatnya akan penuh menjelaskan itu. Sampai arena gelombang naik turunnya sejarah itu dalam sunnah. Sampai hari-hari seperti ini sudah ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah pantas seorang muslim hidup tidak mengetahui hal-hal semacam itu dari agamanya yang ia anggap betul, yang ia anggap segalanya itu sah, yang dia anggap otentik? Sungguh tidak pantas. Karena itu saya katakan, kullu muslim kalau sudah mulai balik harus menjadi rajul din. Lebih-lebih lagi si muslim di zaman ini hidup di tengah-tengah arena pergolakan dalam ideologi. Ini tempat yang banyak orang kepreset, banyak orang sesat, banyak orang keliru. Sebab dalam masa perjuangan ideologi seperti sekarang, maka yang lebih mengerti tentang agamanya akan lebih ulet mempertahankannya. Yang lebih mendalam akan lebih kuat hujahnya dalam menjawab tuduhan-tuduhan lawan. Sebab lawan sekarang tidak berpedomankan kebenaran, tidak mengakui kebenaran. Sekarang mereka membungkus kebatilan itu dengan bungkus kebenaran. Salah-salah pikir kita telan itu kebatilan yang bungkusnya kebenaran. Salah pandang, botol yang tertulis di mereknya kecap nomor 1
kita gelogok gitu saja, tiba-tiba dalamnya karbol, matilah kita. Karenanya kita harus menguatkan hasatus syam. Kita buka dulu, bukan kecap, ini lisol, ini summun naqi'. Suara ini fals, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kita kembalikan kepada alamat yang kita ada. Gaya ini bukan gaya Nabi, kita kembalikan, kita tidak amalkan. Ini sebabnya, tujuannya supaya wajah Islam ini bersih, putih, kuning, bercahaya, tidak penuh dengan kokol dan bid'ah dalalah yang merusak wajah Islam itu. Hari-hari ini wajah Islam berubah. Orang sekarang menganggap Islam yang sebenarnya itu masih di dalam buku-buku hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya, masih dalam Quran yang kita baca. Tetapi yang dipraktekkan sudah jauh daripada Islam. Kalau ada pertanyaan, lah kok umat Nabi Muhammad SAW bisa mempraktekkan dalalah seperti ini? Jawabnya mudah. Tidak ahli dalam agamanya, mudah menyerobot kebiasaan orang lain, mudah menyadap akhlak orang lain, mudah meniru, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, bahkan orang yang mengerti agama Islam sekarang akan lebih bisa menarik orang di luar lingkaran Islam. Jelasnya, setidak-tidaknya ia tidak dapat dipengaruhi dengan benda-benda dan lain-lain sebagainya. Apa sebab kita kebobolan faham-faham yang diselinapkan oleh lawan kita? Tidak lain karena kita tidak mengerti. Tidak mengerti jawabannya. Saya dengar dari salah seorang dokter mengatakan bahwa juru rawat dan bidan-bidan Islam muslimat, anaknya haji-haji, anaknya kiai, itu diasramakan di salah satu tempat oleh yang mempunyai sekolah-sekolah kebidanan itu, dan oleh rumah-rumah sakit golongan lain, diasramakan di satu tempat. Sengaja kamar-kamar itu diperbanyakkan agamanya yang tuan rumah. Sehingga ini juru rawat muslimat ini mau sembahyang itu riko, kata orang Jawa. Yang terpaksa dia sembahyang, sholat, ada suara-suara insinuasi dan ejekan. Aku tadinya tidak menyangka bahwa Anda masih memegang teguh agamanya buru-buru ini. Ini agama bukan agamanya orang intelek ini. Agamanya orang desa-desa dan buru-buru itu. Itu anak kalau kurang pengertiannya tentang din, pertama dia tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab sekali dua kali, diserempet lagi sekali, diserempet lagi dua kali, dia masuk Kristen. Dan inilah yang terjadi. Puluhan yang merubah agama karena soal-soal begini. Karena dia tidak mengerti apa sebenarnya agama kaum intelek. Apa itu intelektualisasi? Apakah itu yang dikatakan keahlian dan kepinteran? Ini terjadi, saudara. Kita bukan menggugat, tetapi kita ini harus sadar. Lalu dikatakan apa perlunya kalau anak-anak sekolah misalnya sama-sama di SMA, ditanyakan apa perlunya itu agama, motong tangan orang itu kan kejam itu. Lah kalau kepada menghadapi perempuan dikatakan, wah kamu ini perempuan oleh Islam ini dipingit saja. Kalau kamu masuk Islam tetap Islam, nanti kamu diwayu. Seakan-akan Islam itu ada dalil yang bisa dilihat oleh siapapun bahwa Islam itu menyuruh umatnya untuk kawin lebih dari satu. Padahal tidak ada sama sekali itu dalam Al-Quran, dan tidak ada sekali dalam hadis. Kalau ada maka itu hal darurat.
Suatu yang sudah tidak bisa tidak ada pilihan lain kecuali zina atau kawin lagi satu. Misalnya istrinya sakit, tidak bisa melayani suami, dia sudah punya anak banyak, akan dicerai, haram, dia tidak ada salahnya. Dan ini suami tidak bisa dilayani di bidang-bidang lain, dia harus memilih apa dia zina, apa dia kawin lagi satu. Kata Islam, jangan melanggar hukumku, kamu kuberi kesempatan satu lagi. Sama sekali tidak ada menganiaya itu perempuan. Dan orang Eropa sekarang ini yang intelek justru mengatakan itulah satu-satunya jalan. Tinimbang kita jadi sampah di jalan begini seperti kupu-kupu malam saja, daripada gini kan lebih baik kita punya suami saja terang-terangan. Kenapa kita dibujui? Orang Eropa sendiri sekarang suaranya sudah begitu. Mereka pura-pura menutup ini, pura-pura tidak mau itu dan tidak mau ini, tapi mereka berzina tiap malam 5 kali misalnya. Jadi dia kawin 5 kali tidak sah. Kenapa Islam mau dikritik dalam soal ini? Islam tidak menyuruh umatnya kawin kecuali satu. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Ma'asyiral muslimin, ini semuanya harus kita ketahui jawabannya. Apa sebenarnya wajah Islam yang sebenarnya itu apa? Ada orang yang mengatakan iya pakai rok itu tandanya maju. Pakai rok semua gadis-gadis kita. Seakan-akan tidak ada kemajuan kalau tidak pakai rok. Sebenarnya tidak betul. Pakai rok adalah kemunduran. Tapi lihainya orang yang membuang kotoran ini dibungkus coklat, orang yang tidak tahu dia kira itu coklat. Dan inilah keadaan umat Islam di dunia sekarang. Semua gadis kita pakai rok, lebih senang pakai rok. Kalau saudara adankan di kupingnya seorang gadis sekarang, Nabi Muhammad SAW melarang kamu pakai ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, dia bakal tutup kuping. Masih terpengaruh oleh insinuasi dan bisian-bisian setan-setan bertopeng manusia itu. Karenanya saya katakan, tiap kepala sekarang muslim dan muslimah harus menjadi rajul din. Jangan ada orang yang tidak tahu agamanya. Jangan ada orang yang buta huruf tentang agamanya. Lebih baik buta huruf Latin dari huruf Yunani dan Greka daripada buta huruf agama. Betul itu orang tua-tua dulu bilang. Apa belajar apa? ABC, ojo DC. Agamamu DC. Sahih, itu betul. Rupanya sekarang baru kita nikmati kata-kata itu sekarang. Tepat itu. Sebab lawan-lawan kita itu pandai menisik jarum fitnah. Mereka mempunyai kader. Umat Islam di mana-mana dikibuli, dibohongi, diapusi oleh golongan-golongan di luar Islam. Namun jika kita mengerti din, maka kita akan lebih terampil, lebih berani menghadapi lawan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang paling progresif yang pernah didengar oleh manusia. Mari kita adakan diskusi-diskusi ilmiah dalam semua masalah. Mereka kalau sudah kelihatan umat Islam begini, mereka tidak dekat. Ada sifat-sifat khannas. Kalau mendengar suara kebenaran itu lantang betul, dia tidak bisa debat, dia nyingkir. Dia tidak bakal bicara. Tidak akan berani bicara pada gadis-gadis kita, agamamu adalah agamanya buru-buru. Dari deso-deso yang pelosok-pelosok jauh. Tidak berani dia bicara begitu. Sebab dia akan menghadapi, mari dekatkan sini pikiran. Kami adu pikiran, adu kebenaran. Dia akan lari. Kendatipun yang jual-jual buku itu kalau ketemu seorang gadis muslimah yang mengerti, dia akan masuk Islam malah. Ada satu waktu di daerah Surakarta, ada seorang 3 gadis jual buku masuk ke salah satu rumah muslimah. Kebetulan muslimah ini orang yang tidak buta agamanya.
didudukkan, diajak bicara kira-kira 3 jam. Mula-mula dia katakan, sebenarnya kami ini diperintah, kami ini juga mencari duit, mencari nafkah. Kalau kami jual buku sekian, maka kami dapat persen sekian. Kalau kami sampai bisa memasukkan orang kepada agama kami akan dapat persen lebih lagi. Akhirnya terus diteter, kata orang Surabaya. Akhirnya dia masuk Islam 3 itu. Jadi kebenaran itu nanti mempunyai satu shock, punya tekanan yang tidak bisa orang menahan itu kebenaran. Sebab kebenaran itu adalah Allah. Siapa kuat melawan Allah? Utaknya siapa bisa diputarkan melawan Allah? Bahwa khaliqu kulli syai'. Betul saudara-saudara? Karena itu kita jangan sampai ketinggalan zaman terus-terusan. Ada orang bilang kepada kaum muslimin, agama-agama ini semuanya sama. Ini juga insinuasi. Jangan fanatik, agama ini kan sama semuanya, kan semuanya dari Tuhan. Lalu mereka lantas luntur teguhnya pada Islam. Iya, wong agama itu ya padha kabeh. Kalau apa sih sak temene fanatik iki. Nek ngono Pak Kiai iki ya rada-rada keliru. Lha iki lho ya bener, agama iku padha. Wong kabeh itu kok Gusti Allah. Lihat. Karena ini tidak mengerti. Karena dia buta huruf agamanya, dia tidak tahu bahwa agama itu tidak sama dan tidak akan mungkin sama. Walaupun 1 menit pun tidak bisa sama. Malah yang satu ngalor, yang satu ngidul. Tidak akan kita ketemu dengan mereka di dunia maupun di akhirat. Kalau ketemu di akhirat, kita berlainan tempat. Mari saksikan nanti hari kiamat. Tidak mungkin kita bersama. Sama dari mananya? Kamu mengatakan serba dewa, kami mengatakan qul huwallahu ahad. Kamu mengatakan Tuhan itu beranak dan anaknya dibunuh untuk ditumpas anaknya untuk mengorbankan dosa, menebus dosamu. Kami mengatakan tidak. Yang berdosa dia pikul. Kalau dia takut memikul dosa, dia minta maaf sama Allah, habis. Ini mana bisa sama ini, saudara-saudara? Segimananya yang sama itu? Tidak ada orang bilang di dunia ini bahwa radio dengan roti itu sama. Tidak ada. Kecuali orang yang perlu diobati pikirannya. Jauh sama sekali tidak ada hubungannya. Atau orang mengatakan insinyurnya kol dengan kol yang dibangun sama. Tidak bisa. Tidak mungkin bertemu. Karena banyak orang kurang mengerti, lalu diserempet lagi. Dikatakan ini agamanya orang intelek. Islam ini, lihat yang menganut orang Islam. Lihat yang menganut umat Islam. Yang menganut agama Islam itu siapa saja? Coba lihat. Lihat itu yang membawa sate itu, itulah Islam. Lihat itu fulan, Presiden Carter, apa agamanya? Oh, kalau begitu keserempet lagi, akhirnya ucul Islamnya. Naudzubillah min dzalik. Karena kita buta agama, buta huruf agama. Akhirnya Muslim berubah agamanya, memilih agama intelek katanya, padahal tidak benar, ia dibohong. Sebab ada agama yang dalam kitab sucinya dikatakan, jika saya bohong untuk orang masuk agama saya, mengapa saya disalahkan? Ada agama begitu. Jadi mereka berani sekali bohong itu. Berani ngibulin orang. Ma'asyiral muslimin, jadi jika kita menjadi rijal din, maka kita pertama-tama tabligh kepada keluarga. Ingat saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi rijal din, semua ini sudah mengerti agamanya, prinsip-prinsip agamanya, maka saudara harus tabligh. Tidak mesti saudara buka pengajian umum, tapi pengajian di rumah tangga saudara. Kepada anak-anak saudara, saudara suntiki mereka terus, siang dan malam, pagi dan petang, tanpa berhenti. Sebab zamannya ini
kurang sedikit suntikan, akan masuk suntikan setan dari mana-mana. Saudara masih mencari lubang urat untuk mau menyuntik. Sebab suntikan saudara ini tidak bisa keluar daripada satu rel. Kalau setan karena dia mau merusak, dia ambil jarum suntik, dilemparkan dari jauh, masuk suntikan itu dari geger saudara. Dan saudara keracunan. Tapi dia tidak niat memberi obat pada saudara. Dia ingat menyesatkan saudara. Jadi saudara mesti suntik terus, supaya kalau ada suntik dari dalam, dari luar, dia tetap kebal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan saya berterus terang. Jangan marah. Saya harap saudara jangan marah kepada saya. Untuk menuju ke situ, maka kita harus banyak membaca, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan Islam, banyak mencatat. Saudara harus mempunyai jilid berjilid masalah-masalah agama. Satu waktu saudara ingat apa jawabannya, sudah ada jawabannya. Kurangi saudara punya waktu ke pasar untuk ini. Tidak rugi saudara. Sebab saudara berkhidmat di samping Rasulullah SAW, di samping Syafi'i, Hambali, semua ini. Ini orang penganjur agama. Banyak membeli buku, banyak menghafalkan hadis, banyak mengerti hukum syariat, tidak membuang waktu. Jika saudara cuma bisa nongkrong di baduk, jika saudara mau berdasarkan badukisme, saudara akan digibulin orang agama. Kalah saudara, ketinggalan saudara. Jangan membuang satu detik waktu saudara, kecuali untuk mencari nafkah, menambah pengetahuan, atau mengisi pengetahuan kepada keluarga, dan atau tidur. Afdal tidur. Ini sebabnya saya katakan ini mukaddimah, perlu kita perhatikan. So, kalau kita tidak perhatikan ini, kita tetap membuang waktu. Jagongan di baduk-baduk, kita akan cuma bisa riba, bisa melirik sana melirik sini, bisa macam-macam, dan akhirnya kita ketinggalan. Lawan kita maju. Marilah kita cukupkan kekurangan kita dalam faham agama sampai sekarang ini, sampai di sini saja. Tidak menambah waktu lagi. Kita sekarang mulai mengejar umur untuk belajar. Kenapa gadis kita memakai rok? Sebab dia tidak tahu apa kata agamanya. Dia belum yakin bahwa agamanya itu lebih progresif, lebih memelihara dia. Dia belum yakin bahwa Allah yang menciptakan dia lebih sayang kepadanya. Kalau dia pakai rok berarti dia bunuh diri. Apalagi kalau dia pamerkan badannya, pamerkan minyak wanginya, itu berarti dia cari jalan untuk nyosok, untuk kopro di dunia. Dan tidak lama nanti setan akan membukakan jalan untuk dia ke situ. Jangan banyak kita menipu diri, jangan bujuki orang lain. Cukup kita mengerti ini hal. Karena itu, inilah dia Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat, membuka kata definisi tentang Islam. Dia bilang, la ansubanna al-islam nisbatan lam yansubha ahadun qabli. Aku akan membuat satu keterangan yang jelas tentang Islam, yang belum ada orang sebelumku membuat keterangan seperti itu. Pertama, al-Islam huwa taslim. Islam itu adalah penyerahan mutlak, taslim kepada Allah. Ada taslim bukan kepada Allah, jadi bukan Islam. Taslim kepada penguasa. Kalau penguasa tidak bertahkim dengan firman Allah, belum tentu itu Islam. Jadi taslim itu hanya satu lubangnya, jalannya Allah. Serahkan segala-galanya kepada Allah. Itulah taslim. Jadi kalau taslim kepada hawa nafsu, apakah ini Islam? Bukan. Ini hawa nafsu. Dan hawa nafsu syaitan.
Hawa nafsu adalah kemarahan, kemurkaan, kerakusan, keserakahan. Hawa nafsu. Kalau kita taslim kepada itu berarti kita jauh daripada Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau kita taslim kepada hawa nafsu berarti kita kafir kepada Allah. Walaupun dalam arti kata istilahi, tidak kata yang mutlak kafir. Jadi al-Islam buat taslim. Bagaimana taslim itu? Kalau Allah memerintahkan seorang hambanya muslim, sholatlah kamu 5 kali satu hari. Lalu saudara betul-betul dengan teliti mempelajari apa artinya sholat, bagaimana rukunnya, syaratnya, sunnatnya, apa qabliyah dan ba'diyahnya, bagaimana kapan manjing waktunya, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah taslim. Berfirman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sudah diperintahkan olehnya untuk haji. Saudara kumpulkan duit dan datang masanya saudara haji. Itu taslim. Tapi kalau saudara mendapatkan rezeki, lalu saudara tidak mempunyai niat sama sekali pergi haji, saudara pergi ke Eropa, ke negeri Belanda, melangkai Mekah, ini bukan taslim. Ya belum tentu kufur, tetapi bisa juga kafir nikmat. Nikmatnya harta yang diberikan oleh Allah kepadamu, wahai muslim, engkau tinggalkan, engkau kafir nikmat. Wa taslimu huwal yaqin. Jadi kalau sudah saudara taslim itu sebenarnya adalah yakin bahwa saudara punya alamat yang saudara taslimkan ini tidak salah. Saudara punya taslim kepada Allah dengan memulai mengerjakan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, ini adalah yakin dan dengan penuh keyakinan. Wal yaqinu huwa tasdiq. Dan saudara percaya dengan yakin itu nanti. Yakin itu dan keyakinan itu menjadi kepercayaan mutlak bahwa hanya dengan taslim yang membawa yakin itulah saudara percayakan bahwa saudara akan selamat dunia dan akhirat. Yani dengan tidak demikian saudara tidak akan selamat dunia dan akhirat. Ini mesti saudara percayakan hal ini. Sebab saudara sudah yakin. Percayakan, tasdikkan segala akibat dan konsekuensinya kalau saudara tidak demikian. Begitu maksud Sayyidina Ali. Jadi kalau saya melanggar ini, bahwa saya mesti tasdik bahwa saya tidak akan selamat. Dan semua orang begitu. Harus sampai ke situ. Kemudian tasdik ini merupakan ikrar, menarik kepada ikrar. Seperti tadi saya katakan, apa sebenarnya Islam itu kalau kita ketahui? Bagaimana saudara kalau sholat kok disunnahkan pembukaannya itu saudara mengatakan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa maksudnya? Ini ikrar. Saudara percaya saudara diperintahkan secara wajib sholat 5 kali. Kalau saudara baca ini sebagai sunnah, maka saudara berarti saudara berikrar 5 kali tiap hari, ikrar-ikrar yang bulat. Seperti itu berarti saudara sudah selamat. Itu ikrar harus menjadi ada. Wal ikrar harus mendorong saudara kepada pelaksanaan segala kewajiban dan pelaksanaan meninggalkan maksiat. Jadi al-amalu bil wajibat
Wal amalu bitarkil ma'asi wal munkarat, ini namanya al-ada. Dan ada wal amal. Pelaksanaan itu menelurkan amalan-amalan yang saleh buat seterusnya. Ma'asyiral muslimin, inilah definisi daripada Islam yang diatur oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Yang kedua, dan nanti dalilnya contohnya Islam dan taslim, contohnya taslim tadi adalah alinea keempat nanti. Sekarang kita baca yang kedua. Man kana yashrabu min jadawili hammihi, man kana yashrabu min jadawili wahmihi, qata'al hayata bi'ullatin lam tunqa'i. Ini ainnya harus dikasih kasrah, lam tunqa'i, sebab ini syair. Artinya, barang siapa berkebiasaan minum dari got angan-angannya, maka ia akan menghabiskan umur dengan kehausan kerongkongan yang tidak mungkin dibasahi. Sebab angan-angan manusia ini banyak. Kalau kita hidup, kalau kita membiasakan kita hidup dengan angan-angan, dengan segala macam keinginan, maka kita tidak akan bisa senang di dalam dunia ini. Sebab keinginan yang A terlaksana, akan timbul 10 keinginan baru. 10 keinginan tertutup, akan timbul 100 keinginan yang baru. Dan begitulah orang yang hidup dibulet oleh serba keinginannya, serba angan-angannya, maka dia tidak bisa akan membasahi rohnya walaupun dengan sepatah zikir. Di sini juga kita mesti pintar. Di sini kita mesti juga teliti dan pandai, ahli agama dalam soal ini. Supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa mulai mengamalkan amalan-amalan kita. Kalau saudara bukan rijaluddin, bagaimana saudara mengamalkan apa yang diteorikan oleh ahli-ahli tasawuf misalnya? Misalnya kata Imam Ghazali, orang yang akan dibulet oleh angan-angannya itu orang-orang yang tidak mengerti apa agamanya, dan dia akan rugi. Kalau saudara bukan rajul din, betul saudara akan dibulet oleh angan-angan saudara sendiri. Aku ngene, aku kepingin ini, aku kepingin itu, kepinginan tidak habis-habisnya. Akhirnya kita kepergok ajal, keinginan kita masih banyak yang belum tercapai, dan umur kita terbatas. Keinginan tidak terbatas. Bagaimana saudara mengisi yang terbatas dengan sesuatu yang tidak terbatas? Bagaimana saudara akan masukkan seekor sapi dalam gelas? Saudara betul-betul diketahui orang kalau saudara bilang, wah ini sapi, saya akan masukkan gelas. Tidak mungkin itu gelas muat sapi. Sapi banyak, keinginan kita banyak. Umur kita paling banter 70 tahun. Tidak bisa nutup semua keinginan. Wong keinginan itu menyumber. Ma'asyiral muslimin, kalau kita menjadi rajul din, kita bisa ngontrol pintu-pintu keinginan, kita tutup. Pep keinginan itu kita kecilkan, malah kita tutup, kecuali yang penting-penting saja. Kecuali yang menyangkut zikrullah, ibadah kepada Allah, itu keinginan-keinginan kita buka. Aku ingin menjadi orang alim, aku ingin menjadi orang yang amil dengan ilmunya, aku kepingin punya anak yang saleh, itu boleh bukan, itu disukai oleh Allah, dan kita bekerja untuk itu. Kalau luput sampai kita kepergok mati, maka kita bekerja dalam ibadah, tidak sampai kita menyasar ke maksiat. Bagaimana saudara akan mendapat pahala yang besar kalau saudara bukan rajul din? Saudara tidak tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Sayang kalau saudara tidak tahu itu. Atau sebagaimana yang saya katakan, saudara tidak bisa mengasuransikan saudara punya badan, saudara punya harta benda, saudara punya anak buah semuanya kepada Allah kalau saudara tidak mengerti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Jadi kita mesti banyak membaca.
Itu nanti akan membawa kita beramal. Bagaimana kita bisa tahu itu? Karena itu kita mesti banyak bertanya. Saya misalnya harus membawa baca buku. Apa kerjanya saya? Misalnya, saudara pun juga harus beli buku. Kalau tidak, pinjam buku. Atau malas baca, tanya. Hadir majelis-majelis semacam ini yang diasuh oleh para ulama di tempat saudara. Itu nanti saudara akan mempunyai masa terisi, umur yang padat, tidak umur kosong, punya dream banyak tapi gelondangan tidak ada isinya, eman. Jadi orang yang biasa hidup berkecimpung dalam arus angan-angannya, maka dia akan mati kehilangan umur tanpa bisa memenuhi keinginannya. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tayalisi. Artinya, seandainya kamu ini benar-benar bertawakal kepada Allah, maka ia akan memberimu rizki seperti ia memberi seekor burung yang keluar waktu pagi kosong tempat makannya, tetapi sore ia pulang sudah penuh. Tempat makan itu kalau bahasa Jawa tele. Manuk-manuk yang berterbangan pagi hari keluar dari sangkarnya, hilir mudik, itu telenya masih kosong. Tetapi Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa makhluk-makhluk yang sering kita lihat di atas, kadang-kadang saudara melihat jumlah besar seperti sarang burung berterbangan di waktu pagi, itu kosong telenya. Sore hari dia mau mapan, di atas dia punya sangkar, telenya sudah penuh. Ayam juga begitu, itik juga begitu, angsa juga begitu. Apa sebab? Sebab mereka tawakal kepada Allah, tidak mempunyai rencana sendiri, tidak mempunyai takhtit menghadap kepada Allah, tidak mempunyai 2x2 4 menghadap sama Allah. Nanti digagalkan oleh Allah rencanamu. Saudara percaya ini apa tidak? Kalau tidak, saudara tanya pada diri saudara, rezeki yang saudara dapat dengan perhitungan yang lebih banyak apa lebih banyak yang saudara dapat tanpa perhitungan? Sudah, itu saja sudah. Lantas saudara bisa menjadi hakim sendiri. Kalau semua yang saudara hitungkan lalu pasti saudara dapat, itu sedikit saudara dapat rezeki. Yang tidak saudara berhitungkan, yang saudara kira tidak begitu matang rencananya, tahu-tahu ada orang membeli, lalu sudah orang beli dan hasil saudara girang, saudara kembali bawa untung. Girangnya saudara itu lebih banyak karena saudara tidak perhitungkan itu keuntungannya. Tapi yang saudara kira-kira kan perhitungkan, gagal, tak jadi. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Jadi seakan-akan Nabi SAW mengundang kita untuk bertawakal kepada Allah, sebagaimana itu manuk-manuk bertawakal. Ya, walaupun tidak dinyatakan oleh manuk saya bertawakal kepada Allah, tetapi gayanya dia keluar itu seakan-akan sudah menuju kepada dia punya rezeki. Dan bukan manuk saja sebetulnya, karena ini banyak kita lihat. Sebetulnya setiap makhluk yang kecil, serangga-serangga semuanya begitu. Saudara tahu bahwa laba-laba, apa laba-laba itu bahasa Jawa? Kolomonggo. Kolomonggo itu nanti membuat sarangnya. Lalu dia tinggal diam, sudah membuka diamnya seperti orang membuka bastohnya di pasar. Dia sudah membuka dia punya bastoh, dia duduk di situ. Tiba-tiba nanti ada laron masuk ke situ, diambil. Tawakal dia sudah. Seperti itu la ilaha illallah, tukang pancing melemparkan jolonya, sudah dia tunggu saja, tarik dapat. Semakin besar tawakalnya orang tukang jala itu, semakin banyak ikan yang masuk di dalam.
Kalau dia pakai menentukan, wah ini di sini ada ikan ini, kita harus cari, akhirnya gagal, tak dapat ikan. Begitu juga itu hewan-hewannya seperti kita. Karena kita sudah lebih mengerti kepada Allah, maka kita harus tawakal kepada Allah. Harus mengerti itu. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir. Lamma faqada ahadul awliya'i 'ainaihi. Qal matta'tani bihima zamanan thumma salabtanihima wa abqaita liyal amala fik. Subhanaka ya wadud. Allahu akbar. Ini kata-kata indah sekali. Salah satu orang wali kehilangan mata dua, artinya jadi buta, dan dengan hati yang nerima, senang, dia berdialog dengan Allah waktu malam, mengatakan, ya Allah, lama engkau kasih kesempatan aku memakai dua alat potrek ini tadi, sekarang kau ambil dua-dua, tetapi engkau tinggalkan harapan baikku kepadamu, tidak kau cabut juga. Terima kasih. Maha suci engkau ya wadud. Maha suci engkau ya wadud. Ini sifat seorang hamba yang betul-betul taslim. Engkau ambil ini, tetapi engkau sudah pernah memberikan aku itu. Aku pakai senikmat-nikmatnya selama engkau masih berkenan, masih kerso. Aku pakai kedua mata itu. Sekarang kau ambil kembali ya Allah. Tapi engkau tidak sampai juga ambil, kau tarik aku punya harapan baik kepadamu. Masih kau karekkan itu, kau tinggalkan itu. Terima kasih. Subhanaka ya wadud. Temannya sejawat yang mendengar ini, aulia juga, dia bilang, ala nad'u Allah lak, ala ad'u Allah aturidu, ala turidu an ad'u laka fi an yaruddallahu basarak. Apa kiranya anda tidak suka kami ikut mendoakan supaya Allah mengembalikan, memelekkan lagi mata anda? Dia bilang, innallaha yuridu hadza. Allah itu maukan begini. Dia menghendaki aku begini. Masa aku menghendaki aku melek? Aku menghendaki seperti yang dia kehendaki. Kalau sekarang dia menghendaki aku buta dan tidak melihat, ya aku suka begini. Nanti kalau dia sudah sampai masanya dia menghendaki aku melek kembali, aku juga senang pada itu. Ma'asyiral muslimin, ini salah satu contoh dari sebagian ulama dan aulia yang tawakal dan taslim kepada Allah. Inilah keindahan. Saudara kalau mengerti dzauq, kalau ahli tasawuf membaca ini, dia pasti menangis. Sebab dia merasa indah kata-kata ini. Merasa pantas sekali melihat orang yang bisa meletakkan dirinya di hadapan Allah seperti begitu. Orang yang melasasih seperti begini. Itu tasawuf semuanya itu mengajarkan orang begini. Tidak congkak, tidak ngersulo, tidak wodo, tidak nyacat. Kok saya kehilangan ini? Saya punya mata, saya pakai buat baca Quran. Kenapa engkau cabut ya Allah? Ini seakan-akan protes. Masa akan Allah tidak tahu bahwa mata si A dipakai untuk baca Quran? Tetapi barangkali karena dicabut matanya, pahala Quran yang akan dia baca 100 abad dikasih gantinya lebih cepat dengan diambil matanya sebentar. Tidak menjadi soal. Ma'asyiral muslimin, buat orang bukan ahli tasawuf akan anggap ini agak janggal. Lalu bertanya, apakah kita tidak diwajibkan berobat? Kami jawab, diwajibkan kita mencari obat. Dianjurkan kita pergi ke tabib yang mengerti masalah mata dan persoalan mata. Tetapi ini contoh seorang hamba yang taslim, yang dia sendiri tidak mempunyai kehendak apa-apa di samping tuannya dan majikannya. Jadi kehendakku sudah saya serahkan bongkoan kepada kehendak majikanku.
Itu sebabnya Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama engkau melihat hidupku ini ada baik buatku. Tapi ambillah nyawaku kalau engkau sudah melihat bahwa matiku itu lebih baik untukku. Tidak ada seperti orang sekarang, saya minta hidup 200 tahun. Saudara-saudara, doakan saya hidup 200 tahun. Dan di dalam riwayat yang lain, hidupkan saya 500 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah 500 tahun, dia menjadi seperti sapu tangan itu, sudah tidak bisa diangkat kecuali diatur betul. Kalau diangkat mungkin coplok kakinya. Buat apa dia mencari hidup seperti itu? Ini ahli tasawuf mencela orang-orang seperti itu. Tapi minta dari kita yang mengerti bagaimana muamalah dengan Allah, supaya kita menyerahkan segala-gala kepada Allah. Bukan berarti menutup akal, menutup pintu ikhtiar. Batas-batas di mana ikhtiar masih bisa kita lakukan, lakukan. Kalau tidak, serah kepadamu ya Allah. Ini arti taslim. Dalam riwayat seperti ini, saudara bisa baca kitab Hilyatul Awliya. Masya Allah, saudara akan dapat banyak cerita seperti ini. Salah seorang nabi sakit 2-3 bulan. Teman-temannya mengatakan, kenapa engkau tidak minta supaya Allah menyembuhkan? Dia bilang, Masya Allah, aku seger bugar 45 tahun. Sekarang aku sakit 6 bulan sudah mesti jerat-jerit. Saya malu kepada Allah. Kok seperti tidak betah kena ujian begini saja. Dia lebih mengerti apa yang disediakan kepada saya kalau saya ini sabar. Angkat tangan yang mendengar. Itu taslim. Dan taslim di sini juga sangat mempunyai arti dalam menenangkan seorang hamba. Seorang punya anak, masih lucu-lucunya anak, tahu-tahu plus mati mendadak. Dia tidak boleh kaget. Dia tidak boleh kaget. Ingat kepada Allah. Siapa yang memberikan aku anak ini? Oh, hanya Engkau ya Rabb. Engkau juga yang memberikan. Siapa yang mengambil itu anak? Allah juga yang mengambil. Apakah ada manusia di dunia yang kuat kuasa untuk mengembalikan anak saya ke pangkuan saya? Tidak ada. Sebab yang memberikan menarik kembali. Jadi kita harus taslim. Di sini salah seorang takziah kepada temannya yang kepaten anak kecil. Dia bilang, "Kanal waladu laka ni'mah, fasara al-ana rahmah." Mampet nangisnya, girang. Tadi anakmu merupakan nikmat. Anakmu itu tadinya merupakan nikmat Allah. Sekarang dia dibalik oleh Allah menjadi rahmat kepadamu. Oh, kalau begitu harus saya sedang. Oh, saya tidak boleh gelisah. Sebab tadi itu nikmat untuk menyenangkan saya. Tapi ada bebannya pada saya. Sekarang sudah diserah, diambil oleh yang punya, ditetapkan menjadi rahmat. Dia nanti akan mensyafaatkan aku di hari kiamat. Kenapa saya mesti nangis? Dia nanti akan menyeret aku ke sorga. Sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Sama-sama ulama mengerti hadis-hadisnya, mampet, sudah tidak menangis. Nanti di hari kiamat anak itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku senang di sorga, tapi ada orang tuaku di neraka, tolong keluarkan, masukkan sama aku. Aku tidak senang di sorga kalau tidak dengan kedua orang tuaku yang melahirkan aku. Masa Allah akan menolak permintaan ini anak? Menurut hadis yang sahih, yashfa'nya. Oh, jadi kalau begitu anakku yang diambil oleh Allah ini sudah merupakan celengan bagiku. Buat apa aku nangis? Aku punya celengan sekarang, aku mesti ketawa kalau bisa. Ma'asyiral muslimin, inilah perlunya taslim, ini perlunya ma'rifah, ini perlunya pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira diktat malam ini sudah saya
tafsirkan dengan komentar dan mukaddimahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini melainkan dengan manfaat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agar supaya kita semua ini menjadi orang-orang agama, menjadi rajul din. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang kalah sama golongan-golongan yang di luar Islam, semuanya pintar-pintar. Mari kita memperdalam ilmu kita tentang agama. Rabbana anfa'na ya Rabbana anfa'na bi annana farahna wa annana asrafna la tawafna wa anzur alaina tawba wasbir li kulli hawba wasbir lana awradi wa abil rawadi واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وغيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع وأرضا وجودا منا الإسلام منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند قلبي وعليه وصحبه والحمد لله بالفتح والتنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.